Baik, puji Tuhan. Salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Baik, puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati pikiran kita, mau uji dan mau memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara berbahagia, saudara sehat. Amin. Memasuki tahun 2021, tentu kita akan terus beriman di hadapan Tuhan. Terus kita mau berabdi di hadapan Tuhan. Sebab ada berkat-berkat yang luar biasa, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara dan saya boleh melewati tahun 2020. Untuk itu mari kita bagi puji sama-sama dan berikan tepuk tangan yang meriah di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan karena kasih setia Tuhan bersama dengan kehidupan saudara saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari dalam hitungan ketiga, mari katakan bersama-sama doa Bapa kami. 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang mulia dari Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati. Tahun 2021 kami memasuki. Tuhan hidup bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau tidur pun melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk itu pagi hari ini kami mau katakan di hadapan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, yang tidak dapat kami gambarkan, yang tidak dapat kami katakan satu persatu Tuhan, tetapi Engkau tetap setia, Allah dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari datang dalam hadirat Tuhan. Mari katakan bersyukur. Mari bersyukurlah kepadanya, sebab Raja di atas segala raja yang layak puji dan puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan pagi ini Tuhan. Di hadapan Tuhan. Amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Mari katakan bersama-sama. Semua karena kebaikan-Mu. Katakan dari awal. Ku ada sampai hari ini, katakan. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ada yang katakan bisa sama. Ku bersyukur, amin. Kau selalu baik dan bersyukur. Ku bersyukur
ku bersyukur Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Yang jadi dan diberkatilah semua orang yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang baru ini, buat anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami yakin Tuhan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kami, dan kami siap Tuhan untuk masuk dalam ibadah yang kudus pada pagi hari ini. Dan kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
memberkati kita tahun yang baru. Katakan, ayo. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi ada padaku. Segalanya seutuh aku, katakan hatiku. Sekali lagi. Kembali Bapak Ibu semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Yesus sekolah segala yang dalam kehidupan kita, kehidupan saudara saya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Lord we praise you. Lord we worship you. Thank you for everything Tuhan. Thank you God. Thank you. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami rindukan Tuhan. Berbicara atas kami Tuhan. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender.
dikuatkan oleh firman Tuhan. Hari ini kita juga akan terima perjamuan kudus. Puji Tuhan untuk orang tua Jelly. Mamanya mana ya? Oh nggak datang. Oh ya, mamanya Jelly yang udah datang dari Manado. Puji Tuhan untuk keluarganya. Dan saya percaya mereka juga nanti akan mendengar janji-janji Tuhan hari ini untuk mendapatkan berkat di tahun 2021 dan kedepannya. Ya, temanya pada pagi hari ini adalah aku tidak memahaminya. Ya, ini kayaknya jarang kedengeran tema yang seperti ini ya. Kebanyakan temanya berkat-berkat Tuhan, Allah sanggup ya. Semua kita tahu bahwa Allah itu sanggup ya melakukan semuanya buat kita. Nah, tapi temanya pagi hari ini adalah aku tidak memahaminya. Nah, ya, kita buka dulu Markus 9 ayat yang ke-24. Begini firman Tuhan. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ada orang yang tidak percaya atau kurang percaya. Karena apa? Karena tidak memahaminya, tidak mengerti. Oleh karena itu kita mau dengar baik-baik pagi hari ini. Yang saya mau sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini bahwa di dalam keadaan situasi yang saat ini sedang bergejolak, ya kan? Apalagi baru saja kedengeran pesawat Sriwijaya Air yang jatuh meledak di atas sampai tidak ditemukan atau sedang dicari ya puing-puingnya, bahkan ada yang sudah ditemukan. Bagaimana suami ketika meninggalkan istri anak-anaknya, bagaimana istri meninggalkan suami anak-anaknya, bagaimana orang tua meninggalkan anak-anaknya. Begitu banyak kesedihan dan kepedihan yang saat ini sedang dialami oleh manusia di dunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan mau supaya pada pagi hari ini kita dengar baik-baik apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Tuhan katakan kita tidak usah hidup dalam depresi dan putus asa. Oh, memang kalau ngomong gampang, tetapi itu yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Ini yang sedang Tuhan izinkan terjadi semua saat ini, ya, supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang takut, depresi dan putus asa. Ya, jangan sampai putus asa. Saudaraku, mungkin ada di antara kita saat ini sedang berkata, aku tidak mengerti sama sekali. Mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa harus sakit? Mengapa saya harus menderita? Mengapa saya harus tertekan? Mengapa keluarga saya begini, begitu? Begitu banyak pertanyaan yang saat ini kita dengar. Kenapa Tuhan melakukan ini kepada saya? Salah saya apa sama Tuhan? Kenapa Tuhan begitu kejam? Banyak pertanyaan yang saat ini kita dengar, saudara. Ya. Dengan kata lain, banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti kenapa orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Banyak yang tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Banyak juga anak-anak Tuhan yang mengalami kehancuran dalam rumah tangga, juga nggak mengerti kenapa rumah tangga saya bisa hancur, kenapa rumah tangga saya bisa berantakan. Pertanyaan lagi, ada juga yang bertanya, mengapa saya dibesarkan dalam lingkungan yang kejam? Oh, banyak
Banyak pertanyaan. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan mau, jangan pergunakan alasan-alasan ini untuk terus berkubang di dalam mengasihani diri. Artinya jangan terus ubak-ubak di dalam permasalahan, penderitaan, dan tekanan saudara. Tuhan gak mau seperti itu. Dia mau justru di dalam tekanan dan penderitaan, Dia mau supaya kita jangan mengasihani diri, tetapi Tuhan mau kita bangkit dan jalankan kehidupanmu dengan baik dan benar. Itu yang Tuhan mau. Saudara, jangan buang semenit pun atau sedetik pun. Jangan kau sampai buang waktu dengan mencoba-coba mencari tahu mengapa ini, mengapa itu, mengapa Tuhan berbuat ini, mengapa ini. Gak usah tanya. Gak usah tanya-tanya mengapa. Saudaraku, mungkin saudara gak pernah mengetahui jawabannya. Mungkin selama ini saudara begitu banyak bertanya-tanya. Hai anak-anak Tuhan dimanapun kau berada saat ini, yang sedang mendengarkan live streaming, yang saat ini sedang mengalami masalah, tekanan, penderitaan, dengar baik-baik apa yang Tuhan katakan. Jangan berkubang di dalam mengasihani diri sendiri, di dalam tekanan dan penderitaan. Jalankan hidupmu, bangkit, bangun, dan jalankan kehidupanmu. Saudara, karena kita tidak pernah mengetahui jawabannya. Banyak anak Tuhan yang menunggu jawaban. Mungkin doa-doa mereka sampai hari ini juga belum terjawab. Lalu bertanya mengapa, mengapa, mengapa. Mungkin juga banyak anak Tuhan yang melihat di sekitar mereka dan bertanya, Tuhan, kenapa mereka dapat mujizat? Kenapa banyak keajaiban terjadi buat mereka? Kenapa mereka disembuhkan? Kenapa mereka diberkati? Kenapa saya enggak? Ini juga begini pertanyaan. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi Tuhan mau. Jangan jadikan itu alasan untuk berkubang dalam rasa mengasihani diri sendiri. Kalau kamu orang atau kalian semua tiap hari hanya berpikir, bertanya, dan terus hidup di dalam tekanan dan penderitaan, saudara akan jatuh lebih dalam dan lebih dalam lagi. Saudara akan jatuh lebih dalam dan lebih dalam lagi. Makanya sekarang banyak orang yang jatuhin diri dari mall, dari apa? Dari apartemen, dari mall, bunuh diri. Banyak suami bunuh istri, bunuh anak, terus bunuh diri. Karena mereka gak kuat. Karena mereka terus berkubang di dalam mengasihani diri. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau jangan sampai kita berkubang terus dalam mengasihani diri. Jangan terus berkubang di dalam tekanan dan penderitaan. Tuhan mau kita tinggalkan semua itu. Dan Dia mau kita jalankan, lanjutkan kehidupan kita di tahun 2021 ke depan. Kenapa? Tuhan mau supaya kita percaya penuh kepadanya, bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Mana mungkin Dia merusak ciptaannya sendiri. Jadi semua kembali lagi tergantung kepada diri kita. Bagaimana hati kita kepada Tuhan, bagaimana percaya penuh kita kepada Tuhan. Apakah kita setengah-setengah, atau kita kurang percaya, atau cuma mulut kita bilang percaya tapi kita gak percaya dalam tindakan dan perbuatan. Saudaraku, Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita menerima fakta bahwa memang banyak pertanyaan yang tidak terjawab dalam hidup ini. Betul? Banyak yang tidak terjawab. Kenapa? Ya kan? Tetapi itu bukan berarti
Sekali lagi, walaupun banyak yang belum terjawab, dengar baik-baik, itu bukan berarti tidak ada jawaban. Saudara ngerti? Jawaban itu ada. Oleh karena itu Tuhan katakan jangan berkubang di sana. Karena jawaban itu pasti ada. Saudara, itu yang Tuhan mau. Supaya kita percaya penuh kepada Tuhan. Dan tinggalkan semua itu yang namanya hal-hal yang membuat kamu tertekan dan menderita. Nggak perlu bertanya-tanya. Yang ketiga, kita harus mengerti sekarang dan memahami bahwa situasi yang kita hadapi saat ini, kita harus paham, mengerti bahwa Tuhan sedang mengajar anak-anaknya. Itu saya selalu katakan, bahwa Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya dan membangun iman kita. Saya bilang minggu-minggu kemarin, pandemi ini kita nggak tahu kapan berhenti. Kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu apa maksud dan rencana Tuhan. Nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Banyak orang cuma ketakutan terus tiap hari. Tetapi saudara, kita sekarang harus ngerti bahwa Tuhan sedang mengajar anak-anaknya saat ini. Bertahun-tahun kita baca firman, bertahun-tahun kita dengar firman Tuhan, bertahun-tahun kita melihat kesaksian-kesaksian orang-orang anak-anak Tuhan yang sakit disembuhkan dan sebagainya. Tetapi tetap aja imannya enggak naik-naik, saudara. Oleh karena itu Tuhan melihat saat ini mata Tuhan sedang memandang kepada gerejanya, kepada anak-anaknya. Dan Tuhan bertanya, di manakah imanmu? Dalam situasi ini Tuhan mau sedang mengajar kita dan membangun iman kita yang tertidur selama ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, Rasul Paulus katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya berulang-ulang kali selalu ingatkan, sebelum kita melihat mujizat itu, sebelum kita menerima jawabannya, kita harus percaya. Harus percaya bahwa apa yang kita minta sama Tuhan sesuai kehendaknya pasti akan kita terima pada waktu Tuhan. Jadi jawabannya selalu ada. Bilang, jawaban dari Tuhan selalu ada buat saya. Buat saya. Jadi jangan berkubang di tempat-tempat di mana kamu akan menderita dan tertekan. Tinggalkan semuanya itu. Jangan lagi dikorek-korek dan diingat-ingat. Biarkan semua terjadi. Terimalah faktanya. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti tidak tinggalkan kita. Tidak mungkin Dia menghancurkan ciptaannya sendiri. Tidak mungkin Dia membiarkan anak-anaknya terus hidup dalam tekanan dan penderitaan. Tuhan hanya mau mengajar dan membangun iman anak-anaknya supaya lebih kuat lagi dan lebih kuat lagi. Jadi hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi kita harus percaya dulu, baru kita akan melihat. Jadi sekali lagi, mungkin banyak anak Tuhan yang sampai hari ini sedang menantikan jawaban doa dari Tuhan. Mungkin saat ini juga belum ada jawaban untuk mereka. Dan mereka sudah melihat orang-orang di sekitar mereka yang sudah diberkati, yang doanya sudah dijawab.
banyak mujizat, keajaiban terjadi. Lalu mulai berpikir-pikir, kok Tuhan gak adil, kok Tuhan buat kejam buat saya dan sebagainya. Ini harus dilenyapkan dari pikiran kita, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita sampai melakukan hal seperti ini, saudaraku, itu berarti kita sudah kehilangan inti daripada iman kita. Kita kehilangan iman, saudara. Jangan sampai kita berpikir-pikir yang negatif seperti itu, ya. Jangan kita samakan dengan orang lain. Apa yang Tuhan sedang kerjakan buat kita masing-masing, pasti ada atau hal yang terbaik buat kita. Bukankah firman Tuhan katakan semua akan bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan? Amin. Jadi kalau ada masalah dan persoalan dalam hidup kita, jangan terus berkubang di sana. Tinggalkan semua masalah itu dan jalanin kehidupan kita bersama dengan Yesus. Ingat, semua ada rencana Tuhan yang indah buat kita. Kan ada pujiannya. Sekalipun aku tidak mengerti jalanmu, sekalipun aku tidak mengerti rencanamu, tetapi aku tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan. Nah, kami tahu bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal buat anak-anaknya. Saudaraku, jadi jangan sampai kita kehilangan inti iman kita sama sekali, ya. Karena saya bukannya nakutin, tapi memang keadaan akan semakin menakutkan dan mengerikan, ya. Tetapi kita tidak boleh berkubang di sana. Bilang, saya tidak boleh berkubang dalam rasa mengasihani diri sendiri. Nggak perlu, ya. Karena kita punya Allah yang dahsyat, saudara. Jangan sampai kita kehilangan inti iman sama sekali. Karena kalau kita berbuat seperti itu, berarti kita bukan orang-orang yang sadar, saudara. Ya, kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang mengajar kita dan membangun iman kita. Bisa apa enggak? Kalau ada masalah, ada persoalan, kita ingat, oh Tuhan sedang mengajar saya. Oh Tuhan sedang membangun iman saya. Itu yang harus saudara pikirkan. Jangan melihat orang di sekitar kita, tapi jangan juga pernah menyalahkan siapa-siapa. Jangan juga menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan sedang mengajar dan membangun. Hanya satu hal yang saya selalu ingat, saya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tidak mungkin menghancurkan ciptaannya sendiri. Tidak mungkin, saudara. Jadi nggak usah kita berpikir yang aneh-aneh, ya. Kalau sakit, Tuhan pasti sembuhin. Kalau punya masalah, Tuhan pasti buka jalan buat kita. Dia hanya mau supaya iman kita semakin mantap di hadapan Tuhan. Dia mau bangun iman kita. Dan dia mau mengajar supaya kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati, ya, tapi Tuhan yang hidup. Dan dia adalah Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati. Dia menghidupkan yang mati. Dia berkuasa melaksanakan apa yang dijanjikannya buat kita. Dan firman-Nya dapat mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Kepada Dia kita harus percaya dalam segala keadaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Dia mau dalam situasi ini dan yang nanti terus akan datang ke depannya. Dia mau supaya kita, oh haleluya, berpindah dari percaya yang biasa-biasa menjadi percaya yang luar biasa sama Tuhan. Dia mau supaya kita, kalau percaya yang penuh, yang luar biasa sama Tuhan, itu artinya apa? Dia nggak peduli dengan semua tekanan dan penderitaan yang datang. Kalau orang Kristen suka ngerengek kalau susah, itu berarti dia imannya belum pulih. Jangan, nggak usah merengek, saudara. Tuhan, pokoknya kalau punya masalah atau persoalan, ingat, Tuhan tidak mungkin menghancurkan ciptaannya. Kita harus ingat terus bahwa Tuhan itu baik dan semua dikerjakannya untuk kebaikan kita. Kalau ada masalah, ada tekanan, ada penderitaan atau apapun, ingat bahwa Dia nggak mungkin tinggalin kita. Bahwa Dia sedang mengajar kita dan membangun iman kita. Itu saja yang Tuhan mau kita ingat, ya. Jadi apa? Kalau orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya yang lebih kuat lagi sama Tuhan, itu dia nggak peduli
dengan apa yang sedang terjadi yang Tuhan izinkan. Dia nggak peduli. Sama sekali dia nggak peduli. Ya. Kalaupun jawaban doanya ditunda, dia juga nggak peduli. Karena dia percaya banget. Dia percaya banget sama Allah Tuhan kita. Oh haleluya. Itu yang Tuhan mau. Jadi, saudara, Tuhan sedang menunjukkan bahwa hanya Dia saja yang dapat menyembuhkan ribuan orang di sekitar kita. Dia adalah Tuhan penyembuh. Kalau ada di antara anak Tuhan yang saat ini sedang sakit mungkin karena COVID dan sebagainya, gak usah takut. Tuhan Allah pasti menyembuhkan. Dia punya rencana yang luar biasa bagi semua anak-anaknya. Ingat, Dia sedang mengajar dan membangun iman. Dia adalah Allah yang menyembuhkan, dan Dia adalah Allah yang mengabulkan doa anak-anaknya. Itu yang harus kita tahu dan kita percaya penuh. Ya, harus. Jadi Tuhan mau kita benar-benar mempercayai Tuhan. Ingat, situasi akan semakin buruk, tetapi bukan karena Tuhan jahat atau Tuhan kejam, tapi Tuhan sedang mengajar gerejanya, sedang mengajar anak-anaknya, sedang membangun iman anak-anaknya. Dengar itu baik-baik. Ya. Jadi Tuhan inginkan dari kita sekarang adalah benar-benar mempercayai Dia, sekalipun keadaannya genting dan nampak seperti tidak ada harapan. Sekarang begini keadaannya. Keadaannya semakin genting dan kelihatannya seperti tidak ada pengharapan. Tadi pujiannya apa? I surrender all. Semua aku serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya juru selamat saya. Jadi Tuhan dalam keadaan yang genting, situasi yang genting sekarang, Dia mau supaya kita tetap memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Kemarin tutup tahun 2020 firman-Nya. Karena Dia adalah sumber pengharapan itu sendiri. Karena pengharapan yang ada dalam kita adalah dari Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus. Dan pengharapan yang Tuhan taruh dalam hati kita adalah pengharapan yang kuat, yang aman. Oleh karena itu, jangan seperti orang dunia tidak berpengharapan. Karena kita punya pengharapan firman Tuhan Roma 15 ayat 13. Pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam kita. Saudara, itu yang Tuhan mau. Sekali lagi, dalam segala keadaan tetap miliki pengharapan. Jangan putus asa dan jangan berkubang di dalam tekanan dan penderitaan dan masalah-masalah. Tetapi Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau kita jalankan hidup ini terus dengan baik bersama dengan Tuhan Yesus. Pasti bisa. Saya pasti bisa. Gak ada suara. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Harus bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita belajar dari iman Abraham. Abraham mempercayai janji Tuhan. Kita semua sudah tahu ceritanya tentang Abraham. Dalam situasi yang buruk sekalipun dia tidak menjadi lemah imannya, tapi justru semakin kuat, sehingga dia dibenarkan oleh Allah. Berarti Allah membenarkan orang-orang yang beriman kuat kepada Tuhan, seperti Abraham. Anak-anak Tuhan, dengar baik-baik. Tidaklah cukup kalau hanya berjalan dengan Tuhan. Tidaklah cukup kalau kita hanya memanggil namanya. Juga
Juga tidak cukup kalau kita tersungkur di hadapan Tuhan dalam pertobatan. Nggak cukup. Saudara boleh tersungkur, saudara boleh berapapun yang saudara lakukan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita benar-benar mempercayai bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa menghidupkan yang mati, yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang berkuasa menepati janji-janjinya bagi anak-anaknya, dan dia tidak pernah gagal. Dia mau kita percaya pada dia. Jadi sekali lagi saya katakan, nggak cukup saudara kalau cuma saudara manggil-manggil namanya dan tersungkur di hadapan Tuhan dalam pertobatan, tapi saudara tidak percaya sungguh-sungguh seperti Abraham percaya kepada Tuhan Allah. Dia mau kita percaya dalam segala situasi, tidak menjadi lemah, tapi justru semakin kuat. Bilang, saya harus semakin kuat. Saya kuat. Harus semakin kuat. Saudara, Yesus ketika dia mau disalib, dia tidak mengerti maksud daripada Bapaknya di surga. Di Bukit Zaitun dia berdoa sambil tetesin air mata, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan menimpa dirinya. Dia hanya katakan satu kata, dan itu adalah favorit saya dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya tidak akan pernah lupa apa yang Tuhan Yesus katakan di Bukit Zaitun. Bapa di surga, saya tidak mengerti, tetapi saya percaya kepada. Kalau bahasa Inggrisnya, Father in heaven, I don't understand you, but I trust you. Tuh, I trust. Beda sama percaya. I trust you. Percaya penuh kepadamu Tuhan. Ini yang selalu ada dalam hidup saya, sampai saya bisa hari ini sampai hari ini di sini. Saudara yang kasih, hanya itu yang dapat saya ucapkan di hadapan Tuhan dari dulu sampai sekarang. Bapak, saya tidak mengerti. Banyak yang kita nggak ngerti apa yang Tuhan lakukan dengan kita ini. Banyak yang nggak ngerti. Ya. Dulu kita pikir orang-orang dunia doang yang kena virus dan sebagainya. Tapi sekarang kita lihat semua rata. Hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang kecil, hamba Tuhan yang sedengke, apapun dia, rata semuanya. Kenapa? Karena mata Tuhan sedang tertuju pada anak-anaknya. Karena Tuhan mau mengajar kita dan membuat iman kita bangkit dan berserah penuh kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya nggak ngerti, tapi saya percaya penuh kepada I trust you, Father. Artinya berserah penuh. Berserah. Jangan berkubang di dalam penderitaan dan tekanan dan masalah. Jalanin terus hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus. Pasti bisa. Pasti bisa. Seperti Abraham, seperti Jarius, seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Nggak ngerti kenapa gue berdarah 12 tahun. Tapi ketika dia percaya penuh kepada Tuhan, sekali pegang aja jubahnya, sembuh langsung berhenti darah. Baik, 12. Setelah dia ngerti, dia percaya kepada Yesus, dia sembuh. Jarius juga gitu, anaknya mati. Orang-orang bilang, jangan gangguin guru gue. Anak lu udah mati, gak bakalan bangun lagi. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Anakmu gak mati. Bangun. Bangkit.
Ini yang Tuhan sekarang sedang tanya kepada gerejanya, kepada anak-anaknya. Di manakah imanmu? Kalau sampai anak Tuhan pada putus asa, menyerah, dan meninggalkan Tuhan, parah saudara. Jangan sampai kejadian. Jalanin aja hidup ini. Amin. Karena bersama Tuhan pasti bisa. Pasti bisa. Ini yang Tuhan mau. Jadi beranikan diri saudara untuk percaya. Beranikan dalam segala situasi genting sekalipun. Tetap percaya bahwa Tuhan sedang mengajar saya. Tuhan sedang membangun iman saya. Gak usah ngeluh-ngeluh, gak usah bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu. Banyak doa yang belum dijawab, gak usah mikirin. Yang jelas kita hanya trust to Father in heaven. Percaya penuh kepada Bapa di sini. Kalau percaya penuh berarti I surrender all. Semua berserah sama Tuhan. Terserah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara, jadi yang pertama, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, jangan berkubang dalam rasa mengasihani diri sendiri. Jalanin aja kehidupan. Tinggalkan semua itu tekanan-tekanan. Supaya anak-anak Tuhan jangan stres, jangan depresi, jangan putus asa. Tinggalkan, lanjutkan kehidupanmu bersama Yesus, pasti bisa. Yang ketiga, benar-benar mempercayai Dia dengan percaya penuh. Artinya sekalipun dalam keadaan genting dan nampak seperti tidak ada harapan, tetap percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan kita. Nggak mungkin Dia hancurin ciptaannya sendiri. Nggak mungkin. Karena janjinya Dia tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kita. Karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati, Allah yang melaksanakan janji-janjinya buat kita. Bahwa firman-Nya katakan apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah berubah. Saya mau katakan firman yang kau dengar dari tahun ke tahun tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Sama seperti hujan dan embun yang turun dari langit, jatuh ke bumi, mengairi bumi. Hujan embun tidak akan mungkin kembali ke langit. Sama dengan firman Tuhan, saudara, tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Apa yang sudah Dia firmankan kepada saudara dan saya dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, itu pasti akan terjadi. Katakan amin. Amin. Pasti. Sekarang tinggalkan. Jangan lagi kita kebanyakan nonton TV, dengerin YouTube, dengerin TV, dengerin segala macam dokter-dokter, apapun itu omongannya, enggak. Sekarang ada vaksin lah, apa, orang mulai bingung lagi. Mungkin pada lari ke rumah sakit cari vaksin. Dia lama-lama kayak orang gila semuanya. Hah? Ya. Lebih baik kita dengerin apa? Ini firman itu. Karena Dia pasti akan tolong. Yang terakhir, firman, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan. Ingat, untuk lanjut hidup tahun 2021 ini, kita harus tinggalkan tekanan-tekanan hidup yang membuat menjadi stres dan depresi. Nggak perlu. Kalau mau bahagia, kalau mau sukses, mau berhasil dan beruntung, tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya penuh kepada Tuhan, dan terus percaya. Jangan sampai kita gagal iman, tapi kita mau terus. Dan
Ucapkanlah terus menerus syukur dalam hatimu dalam segala keadaan. Gak usah bersungut-sungut, gak usah berpikir-pikir yang negatif. Bersyukur terus dan bersyukur. Sebab kasih setia Tuhan terus menyertai saudara dan saya dimanapun saudara berada. Mulai pagi hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Saatnya kita menerima perjamuan kudus. Dan ayat yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah Roma 8 ayat 32 yang selalu harus diingat. Ini selalu saya ingatkan. Cucu-cucu saya semua saya suruh hafal ini ayat. Ya. Roma 8 ayat 32. Harus benar-benar diingat. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jelas kan? Kalau Bapa di surga menyerahkan nyawa anaknya buat kita semua, mana mungkin Dia tidak mengaruniakan yang baik untuk kita semua. Amin. Ini ayat harus dihafal, dipegang, hafal sampai masuk ke dalam tulang-tulang kita. Betul. Inilah pagi hari ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus dan mengingat firman Tuhan ini. Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya buat kita semua. Berarti kita tidak perlu takut, khawatir dan cemas akan semua masalah persoalan segenting apapun yang terjadi sekarang. Nggak perlu takut dan jangan berkubang di sana, tetapi keluar dan jalani hidup saudara dengan baik dan benar bersama dengan Tuhan Yesus. Semua pasti bisa. Sekalipun kami tidak mengerti jalan dan rencana, tapi kami percaya penuh kepadamu. Sekalipun mungkin jawaban-jawaban doa kita belum terjadi dalam hidup, tapi kita percaya jawaban itu ada dan pasti ada dan pasti akan kita terima. Amin. Mungkin saat ini masih banyak anak-anak Tuhan yang menunggu jawaban dari Tuhan. Percayalah anak-anakku, aku tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kamu. Aku tidak akan menghancurkan dan merusak ciptaanku sendiri. Aku mau mengajar kamu supaya kamu bukan percaya yang biasa-biasa kepadaku, tapi aku mau supaya engkau percaya penuh kepadaku. Aku mau membangun imanmu sehingga ketika terjadi hal-hal yang
bahwa mereka harus berserah sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Mereka tidak akan bertanya-tanya lagi kepadamu mengapa dan mengapa dan mengapa, tapi mereka percaya penuh kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya sangat yakin pernikahan yang hancur akan diperbaiki Tuhan, karena firman-Nya adalah apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia dan keadaan apapun. Oleh karena itu Tuhan pasti akan memulihkan dan menyempurnakannya kembali. Saya sangat percaya karena firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurmu yang sakit telah disembuhkan. Maka saat ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang sakit pasti akan menerima kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, keluar dari keuangan dan jalanilah hidupmu dengan percaya penuh kepada Tuhan dan firman. Terima kasih Bapak. Saatnya kami mau ingat bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya buat kita semua melalui sakramen perjamuan kudus. Sebab ada tertulis sabda Tuhan Yesus, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku tinggal dalam dia. Dia akan peroleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami siap. Silakan Rina akan menjalankan perjamuan kudus. I surrender all. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa di langit dan di bumi. Amin. Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah dari Bapak. Haleluya. Bapa dan Surga, terima kasih buat semua yang telah Engkau perbuat bagi kami dan semua pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan percayakan ke dalam tangan kami. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami percaya kami akan maju terus dengan penuh semangat di tahun 2021. Kami tahu tahun ini adalah tahun yang hebat, tahun yang dahsyat, tahun yang diberkati. Terima kasih Tuhan, saya yakin dan percaya semua anak Tuhan yang berdiri teguh atas firman Tuhan pasti diberkati Tuhan dan tetap diberkati Tuhan dalam segala hal yang baik. Terima kasih Bapak, akan berdoa untuk perjalanan pelayanan daripada GBI Bukit Sion Tuhan, pelayanan hamba-Mu Tuhan selama di tahun 2021 ini. Mulai awal Tuhan, pelayanan di Bali, pelayanan di Lampung, pelayanan di Jawa Tengah sebentar lagi juga, di Lampung juga sebentar lagi. Dan saya percaya Tuhan yang mengutus, Tuhan yang sediakan semua segala kebutuhan dalam nama Yesus. Dan saya percaya ada keamanan, ketentraman dan kesejahteraan. Semua tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat dan tetap diberkati Tuhan. Orang-orang dewasa, anak-anak kecil semuanya tetap berada dalam perlindungan Tuhan di dalam kuasa darah Yesus Kristus yang ajaib. Engkau percaya di setiap rumah anak-anakmu, seluruh keluarga besar jemaat Bukit Sion, bahkan semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan live saat ini, seluruh keluarga mereka dan rumah mereka dan tempat di mana mereka beribadah, tempat di mana mereka beraktivitas dibersihkan dengan kuasa darah Yesus yang ajaib. Dan di mana ada darah Tuhan Yesus, ada perlindungan yang kekal dan ada keamanan dalam anugerah Tuhan yang besar, ada kemuliaan Tuhan dan pengurapan yang berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan percaya kami datang selamat, kembali pulang ke rumah selamat tanpa kekurangan satu apapun dalam nama Yesus. Dan kami akan kembali lagi bertemu minggu lagi untuk berjumpa bersama dalam ibadah yang kudus. Dan kami percaya anak-anak Tuhan tetap sehat, tetap kuat dan tetap semangat dan tetap diberkati Tuhan dalam segala hal yang baik. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun hari ini. Tuhan, hamba ucapkan doa berkat atas mereka, berkat jasmani, berkat rohani, berkat keuangan, berkat pekerjaan, berkat usaha, bertambah dan bertambah dan bertambah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umur panjang, sehat, kuat, semangat dan semakin taat, semakin setia melayani Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk mengangkat kita semua. Percaya bersama, katakan Amin. Silakan dulu ke Bapak. Terima kasih Tuhan. Anak-anak masih depan. Anak-anak masih depan. Sini, sini, sini. Anak-anak masih depan. Sini, sini. Sini. Come on, guys. Oke. Yuk, sama-sama kita tiup. Sama-sama kita tiup. 3, 2, 1. Buruan, buruan, buruan. Terima kasih buat berkati. Sekali lagi, sekali lagi. Ya, ya. Oke, yuk sama-sama yuk. Yuk. Sama-sama, sama-sama, sama-sama. Ayo, sama-sama, sama-sama. 3, ayo sama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih buat berkati. Terima kasih atas support dan doanya. Terima kasih atas berkat-berkat. Tuhan Yesus berkati. Saudara, siang hari ini adalah siang yang spesial. Terima kasih atas support dan doanya. Terima kasih atas segala berkat-berkatnya. Terima kasih, jujur saya dibesarkan oleh GBI Bukit Sion sejak di Harapan Indah. Saya bergabung di GBI Bukit Sion kurang lebih tahun 2000. Tahun 2000.
Saya mau nangis, makanya saya ada di sini. Nah, siang hari ini saya mau pamitan, ya, mau pamitan, yes, benar. Dan sebagai ungkapan terima kasih kepada gembala yang telah membesarkan saya memberikan sepotong kue sebagai ungkapan terima kasih. Terima kasih jemaat Tuhan yang telah mempercayakan GBI Vision, mempercayakan saya untuk terus melayani sampai akhir masa Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih. Biar ini menjadi suatu kenang-kenangan kan gitu ya. Oke, terima kasih. Tangan pelulu. Mau diterima kue ungkapan ucapan syukurnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Sebentar kami pamitan, sebentar kami akan pulang juga ke rumah masing-masing. Saya akan terima kasih, Tuhan berkati. Shalom Tugu. Baik, Tuhan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih, Tuhan berkati.